Halo, pada video kali ini kakak ingin memperlihatkan bagaimana perjuangan masyarakat suku Dayak dalam membangun rumah adat atau rumah betang bagi masyarakat suku Dayak. Di sini masyarakat suku Dayak ya bekerja sama dalam mempersiapkan segala sesuatu. Ini proses pembuatan lubang untuk penancapan tiang pertama betang di Desa Bernayang. Oke, simak terus video ini sampai habis. Kita akan melihat bagaimana perjuangan kami dalam membangun rumah betang. Rumah betang ini dibangun menggunakan kayu yang diambil dari hutannya, yaitu kayu tebelian. Nah, hasil kayu-kayu ini merupakan hasil dari swadaya dan hasil dari gotong royong masyarakat ya. Mereka bekerja sama mencari kayu-kayu ke hutan dan menggunakan cara yang manual, tidak ada menggunakan alat-alat berat ya teman-teman. Beginilah cara kami dalam membangun rumah adat atau membangun rumah betang. Kita dapat membayangkan ya, pada zaman dahulu ya, nenek moyang kami itu membangun rumah betang. Nah, kita lagi istirahat ya, kita makannya di hutan juga. Makanannya juga sederhana ya, ala kadarnya. Tapi ini merupakan suatu yang sangat menggembirakan bagi kami, dimana ada kepuasan tersendiri bagi kami. Kami berjuang bersama mengeluarkan kayu-kayu dari hutan. Ini kayu tebelian ya teman-teman. Kayu ini sangat berat teman-teman, dan usia kayu ini bisa mencapai ratusan tahun teman-teman. Kayu-kayu ini dibawa ke kampung ya, dimana lokasi tempat pembangunan rumah betang tadi ya. Diseret menggunakan tali. Setelah itu kayu ini diangkut ya, dipikul bersama-sama. Kita ngeluarin kayunya di hutan, terjal hutannya. Kebetulan kayu ini tadi ada di hutan dekat perkebunan sawit ya teman-teman. Jadi waktu mengeluarkan kayu ini dari jurang tadi, kita minta bantu alat berat. Ini proses mengeluarkan kayu tebelian tadi ya. Kayu ini kemudian dipotong ya, dari cabang-cabangnya ya, akar-akarnya juga ya, sebelum diikat dan dibawa ke desa. Kita memotongnya cuman pakai sinso ya teman-teman, nggak ada alat yang khusus. Nah, ini cuman pakai sinso ya, pemotong kayu. Ini nih harus hati-hati, dan juga harus orang yang sudah benar-benar bisa lah.
Sekarang kayunya ingin dikeluarkan dari jurang ya. Dengan bantuan alat berat ini, kayunya kita tarik ke atas tebing ya, dari dasar jurang tadi ya. Dengan kerjasama dan gotong royong, akhirnya proses pengeluaran kayu tebelian tadi dari dasar jurang pun berhasil dilakukan, dan kita bersama-sama menuju desa untuk mengantarkan kayu ini ke lokasi. Di sini kekompakan sangat diperlukan ya, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Ibarat kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dengan demikian, pekerjaan seberat apapun pasti dapat terselesaikan. Oke teman-teman, kita saksikan lagi ya. Sedikit demi sedikit, kayu ini berhasil ditarik dari dasar jurang. Pelan tapi pasti. Akhirnya kayu tebelian ini kita keluarkan dari dasar jurang. Kayunya nggak hanya satu ya tadi teman-teman. Ini kayu-kayu tebelian ini kenapa harus dibawa panjang kayak gini, nggak dipotong, karena ini untuk tiang utama rumah betang tadi. Jadi dia harus menggunakan kayu utuh ya, kayu tebelian yang utuh ya, pohon tebelian yang utuh. Ini untuk tiang-tiang utama ya, diperlukan beberapa tiang utama ya, jadi nggak dipotong. Kalau untuk bahan lain ya boleh dipotong, tapi ini karena untuk tiang utama jadi nggak boleh dipotong. Nah, sampai di kampung ya, ibu-ibu juga membantu ya memikul kayu tersebut tadi. Mereka giliran dengan bapak-bapak. Ketika di hutan tadi bapak-bapak yang mengeluarkan, ketika sudah sampai di kampung atau di desa, ibu-ibu mengambil alih membantu memikul kayu tebelian tersebut tadi. Oke, seperti inilah teman-teman perjuangan kami dalam membangun rumah betang. Tentunya teman-teman pasti tahu kan rumah betang itu kegunaannya untuk apa. Biasanya rumah betang itu digunakan untuk segala aktivitas adat dan budaya orang-orang Dayak ya. Kalau zaman dahulu rumah betang itu untuk tempat tinggal, tapi sekarang karena orang-orang udah tinggal di rumah masing-masing. Nah, ini proses penancapan tiang pertama. Ini adalah proses ritual adat ya. Kayu tadi disengkelan menggunakan ayam ditepas. Nah, ini proses penancapan tiang, pendirian tiang. Masyarakat bersama-sama ya, bergotong royong menancapkan tiang. Kita menggunakan cara manual, tidak ada cara yang khusus, tidak ada menggunakan alat-alat berat ya. Semuanya dilakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat berat, tapi hanya menggunakan bantuan kayu untuk mendongkrak. Nah, seperti ini teman-teman. Pelan tapi pasti tiang pertamanya berhasil didirikan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tiang ini tidak dipotong ya. Ini merupakan tiang yang utuh. Panjangnya sekitar belasan meter, bahkan puluhan meter ya. Karena ini untuk tiang utama tadi ya. Nggak boleh dipotong, dia harus menggunakan kayu utuh, tebelian yang utuh. Nah, ini kayu-kayu yang lainnya ya. Kita dapat melihat di ujung belakang dan depan itu bukan menggunakan tali ya, tapi menggunakan sumpak tekala. Nah, sumpak tekala ini adalah pohon
Pohon asam yang digunakan untuk mengangkut ini merupakan petuah dari nenek moyang kami supaya kayu ini terasa ringan. Yang di tengah-tengahnya boleh menggunakan tali. Ini nggak mampu dipikul, berat. Ini kita mau nancapkan tiang yang lainnya ya. Untuk mendongkrak ini menggunakan bambu ya teman-teman, didorong. Akhirnya 2 tiang berhasil didirikan. Dan tiang ketiga pun didirikan. Oh, ini tiang yang berikutnya ya teman-teman. Akhirnya tiba saatnya peresmian rumah betang. Ini sudah mulai jadi ya. Oh, ini penancapan tadi ya teman-teman. Seperti inilah cara kami membangun rumah betang tadi ya teman-teman. Ini 95%, hampir selesai. Begini dalamnya, kita lihat. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.